Salam guys, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Hendrik Makasale dari Bali. Dan hari ini saya mau tetap berdoa untuk saudara semua, dan saudara senantiasa diberikan kekuatan baru oleh Tuhan, dan sukacita yang baru, semangat yang baru, kesehatan yang sangat luar biasa untuk saudara bisa menjalani kehidupan saudara dengan sikap yang optimis bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab dan yang selalu menjaga melindungi kita. Puji Tuhan, hari ini saya mau bagikan renungan singkat dengan judul penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan, ada dua pesan yang sangat jelas yang akan saya bagikan di sore hari ini kepada saudara semua, di mana pada saat itu Tuhan sendiri berbicara kepada Nabi Yesaya untuk menyatakan hal ini kepada bangsa Israel sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang telah dipilih atau bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan sendiri, supaya mereka tidak gentar, supaya mereka tidak takut untuk menghadapi semua situasi yang terjadi yang membahayakan keselamatan mereka sebagai sebuah bangsa yang telah dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan, hari ini kita juga sangat diberkati oleh firman Tuhan ini. Ada dua pesan yang sangat jelas. Yang pertama, jangan takut. Ya, kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh takut dengan situasi yang terjadi saat ini? Karena sangat jelas Allah sendiri berkata bahwa Allah yang akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa, penyertaan Tuhan begitu sempurna, dan penyertaan Tuhan begitu ajaib. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman nanti, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Dan kita percaya bahwa janji penyertaan Tuhan ini mulai dari dahulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita tidak berjalan sendiri, kita tidak usah takut, karena ada Allah yang berjalan bersama dengan kita, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang menuntun kita, dan bahwa ada Allah yang senantiasa bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak usah takut berlebihan. Kenapa? Karena Allah yang ada di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus, itulah yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dia Bapa yang selalu menyertai kita, dia Immanuel yang selalu menyertai kita, dan kita tidak usah takut dengan semua situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan bahwa janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Firman Tuhan yang pertama mengatakan jangan takut, bahwa Allah yang menyertai kita. Lalu yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Tuhan berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, pada zaman itu, bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Allah Israel adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah Israel adalah Allah yang terus menopang kehidupan mereka. Puji Tuhan, ada tiga hal dikatakan sebagai Allah Israel atau Allah yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Di sini dikatakan bahwa Allah itu yang terus membuat kita kuat. Allah itu yang terus menopang kehidupan kita dengan apa? Dengan meneguhkan hidup kita, bahkan menolong hidup kita, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya yang sungguh hebat dan sungguh luar biasa untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, kita dikatakan kita adalah sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang, orang-orang yang telah menang bersama dengan Kristus Yesus. Kebangkitannya dan kematiannya di atas kayu salib telah membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang menang. Bahkan Alkitab mengatakan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, mari kita sadar akan hal ini. Pertama, jangan kita takut. Lalu yang kedua, jangan kita bimbang. Penyertaan Tuhan, penyertaan Allah senantiasa di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Jadi mari melihat penyertaan itu, mari melihat Allah yang hidup di dalam kita, Allah yang bergerak, Allah yang bertindak, Allah yang selalu mengawali kehidupan kita, dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Janganlah takut,
Janganlah bimbang. Orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, kata kitab Yakobus. Ya, orang bimbang itu seperti ya ombaknya di gelombang ke sana kemari diterpa angin ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak fokus dengan apa yang dia lakukan karena dia selalu khawatir, karena dia selalu bimbang, karena dia selalu ragu. Tapi mari mata hati kita tertuju kepada Tuhan, dan mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Allah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara senang akan video ini dan jika saudara juga diberkati oleh video ini, silakan saudara like, silakan saudara komentar, dan juga saudara bisa subscribe di channel yang saya buat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan saya berdoa untuk tetap saudara memiliki kekuatan di dalam Tuhan, untuk tetap bersuka cita, untuk tetap semangat, untuk tetap luar biasa, karena saudara hebat dan saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat kehidupan saudara. So, jangan pesimis, jangan takut, jangan ragu, jangan putus asa, jangan bimbang, karena Allah yang kita sembah, dialah Allah yang telah bertanggung jawab dengan kehidupan kita, mulai dari kita lahir sampai kita sekarang besar, sampai kita dewasa, bahkan sampai nanti masa tua pun kita senantiasa tetap diberikan penyertaan oleh Tuhan yang adalah Immanuel itu sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji Tuhan, selamat sore.